Antifon pembuka. Tuhan akan datang dan tidak akan terlambat. Ia akan menerangi kita yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan dirinya kepada segala bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memasuki hari yang keempat dalam masa Advent, masa penantian akan kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan umat-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, Engkau telah mengumpulkan kami dalam perjamuan ini. Buatlah kami pantas merayakan perjamuan kudus-Mu, dan berkenankanlah kami menyambut santapan suci yang dihidangkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu Tuhan akan mengoyakkan kain kabun yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita, karena keselamatan yang diadakannya, sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, kepada murid-muridnya Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Kata-kata Yesus ini mau menunjukkan hakikat atau jati diri Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan yang berbelas kasih. Oleh karena itu, kalau Yesus membagi-bagi makanan, roti dan ikan, kemudian memberikannya kepada para murid, dan para murid membagikannya kepada orang banyak,
yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya ini semata-mata bukan karya kemanusiaan, bukan semata-mata karya sosial. Lebih dari itu, merupakan karya belas kasih. Dan karya belas kasih Tuhan ini berlanjut sehari demi sehari sampai hari ini dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kalau setiap hari, khususnya di masa pandemi, di masa sulit ini, di mana ruang gerak kita terbatas, namun kita masih bisa makan setiap hari, bahkan bisa makan lebih dari cukup. Ini semua adalah karya belas kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Dan kalau kita juga bisa melakukan karya belas kasih ini kepada sesama, ini juga merupakan rahmat yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas belas kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Lebih-lebih terutama karena setiap hari kita masih bisa makan dan lebih dari cukup. Hari ini karya Tuhan pasti akan dinyatakan kepada kita sehingga kita tidak akan kelaparan. Demikian juga besok dan seterusnya. Umat Tuhan, mari kita selalu bersyukur atas belas kasih Tuhan yang selalu dinyatakan kepada kita, di mana Tuhan selalu mencukupi apa yang perlu untuk hidup, terlebih lewat makanan. Santa Maria, Ibu dan Ratu keluarga, doakanlah kami. Santa Maria Kusuma Karmel, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, perjamuan-Mu ini telah menjadi daya kekuatan baru bagi kami. Curahkanlah berkat-Mu secara melimpah, agar umat-Mu menikmati belas kasih-Mu sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.